Raja Tentara Bayaran. Bab 291. Aitian dan putrinya yang diusir merasa lega saat melihat Shen Lian masih bisa duduk. "Apakah kamu baik-baik saja?" Shen Lian bertanya kepada Chiyoda Zenyi, tetapi tidak mendapat jawaban. Saya melihat Chiyo Teichi diam-diam bangkit dari tanah dan terlatih-tatih ke samping. Di depan Jenderal Miyamoto, Chiyo Teichi tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Melihat adegan ini, Shen Lian merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia jelas-jelas anggota sebuah organisasi, tapi dia tidak peduli dengan hidup atau mati rakyatnya sendiri saat dia mengambil tindakan. Bagaimana mungkin seseorang yang memurnikan energi dan berubah menjadi dewa tidak mengetahui lokasi semua orang di ruangan selama serangan diam-diam? Dia jelas tidak peduli dengan hidup atau mati Chiyo Teichi. Penyerang licik. Sebutkan namaku. Setelah melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Aitian dan putrinya agar menjauh darinya, Shen Lian dengan enggan berdiri dan bertanya pada pria berpakaian tinggi yang perlahan keluar dari ruangan. "Omong-omong, kami sebenarnya bertemu untuk pertama kalinya. Shen Lian dari Tiongkok, saya Jenderal Miyamoto." Miyamoto, yang mengenakan seragam karate, menyalakan cerutu di mulutnya dan perlahan keluar dari lubang di dinding sambil berbicara. "Aduh." Shen Lian memuntahkan busa darah di mulutnya, rasa jijiknya sangat jelas. Sejak kembali ke Tiongkok, Shen Lian sudah menghentikan kebiasaan merokok. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Tetapi setelah berlatih seni bela diri, mengetahui bahwa ada terlalu banyak kekuatan di dunia yang dapat mengancamnya, Shen Lian tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Dan Jenderal Miyamoto di depannya hanya merokok cerutu untuk memamerkan otoritasnya di depan mereka yang berada di bawah alam pemurnian energi dan transformasi menjadi dewa. "Kamu bajingan, tikus yang tidak bermoral, bagaimana kamu bisa membiarkan orang sepertimu mengambil keputusan setelah pelajaran khusus?" Shen Lian mulai mencibir tanpa basa-basi. Pada saat ini, Jenderal Miyamoto muncul di sini dan melakukan serangan diam-diam. Itu jelas merupakan konspirasi yang sudah lama direncanakan waktu. Cara. Jika Anda tidak mengatakan sesuatu dengan cepat sementara Anda masih bisa berbicara, itu akan menjadi kerugian besar. Kalian orang Cina punya pepatah, kesuksesan adalah raja dan kekalahan adalah kekalahan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah aku tikus atau bukan. Shen Lian, sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu pada awalnya. Jika kamu mau bekerja sama dengan saya dan bantu saya, bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Jenderal Miyamoto tidak menganggap serius penghinaan Shen Lian, tapi sangat disayangkan. Anda harus tahu bahwa identitas sensitif Shen Lian dapat sangat berguna. Ini dapat digunakan untuk menarik opini publik di dunia seni bela diri negara pulau itu, dapat menghemat banyak uang dalam soal kelas khusus. Hah, bekerja sama denganmu. Pergi berkeliling dan bantu kelas khususmu untuk disalahkan. Pada akhirnya, kamu akan diadili sebagai peringatan bagi orang lain. Jenderal Miyamoto, apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu yang memiliki otak di dunia ini? Maka kamu bisa bodoh sekali. Shen Lian mengungkapkan rencana kikuk Jenderal Miyamoto dengan satu kata. Sejujurnya, setelah bergulat dengan kelas khusus sampai sekarang, satu-satunya kelemahan Shen Lian adalah dia tidak memiliki kartu untuk dimainkan berasal dari grup typing. Jika kami bisa muncul lebih awal, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Dengan kekuatannya sendiri dan Hideo Hirata, dia menghadapi 5 master dari kelas khusus yang berada di ranah pemurnian Ki dan berubah menjadi dewa. Kekalahan itu tidak adil sama sekali semua. Karena kamu sangat pintar, kenapa kamu tidak meninggalkan negara pulau lebih awal? Shen Lian, pada analisis terakhir, kamu masih mencari kematian sendirian. Miyamoto Soto menghirup cerutunya dalam-dalam. Ketika seseorang mengungkapkan plotnya di depan wajahnya, bahkan Miyamoto Soto, yang sangat terpelajar, merasa sedikit tidak enak. Tidak masuk akal untuk mengatakan itu sekarang. Jangan khawatir, setelah kamu mati, mereka hanya akan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kelas khusus tidak akan pernah memperlakukan mereka yang telah bekerja sama dan melakukan perbuatan baik dengan buruk. Soto Miyamoto mengangkat kakinya lagi dan berbicara kepada Shen Lian tentang masalah Aitian dan putrinya. Tentu saja, Soto Miyamoto mengatakan ini bukan karena kebaikannya, tetapi karena dia ingin menggunakannya untuk melemahkan semangat juang Shen Lian. Tidak, Tuan, Shen Lian adalah orang baik. Dia berurusan dengan orang jahat. Tolong, jangan bunuh dia. Kami akan meninggalkan negara pulau sekarang. Tolong biarkan dia pergi. Tentu saja, Aida dan putrinya dapat melihat situasi saat ini. Ketika Miyamoto Soto mengatakan bahwa dia ingin membunuh Shen Lian, Aida Yui tidak dapat terus menonton.
Dia berlari ke sisi Miyamoto, dia berlutut dan memohon terus-menerus. Melihat hal tersebut, Nisa Aida pun ikut berlutut bersama ibunya. Ini bukan urusanmu, bangun dan pergi. Mengetahui bahwa kedua wanita itu ingin menyelamatkannya, Shen Lian tidak bisa menyalahkan mereka karena berlutut dengan santai, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan membujuk mereka dengan lemah. Ciyo, bawa mereka pergi. Meskipun kata-kata Aida Yui, Shen Lian menangani semua orang jahat, agak kasar, Jenderal Miyamoto tidak berniat mempermalukan ibu dan putrinya, dan memerintahkan Chiyo Sadichi untuk membawa orang pergi dari sini. Melihat Chiyo Teichi, yang masih kesulitan berjalan, dengan patuh menyeret Aida dan putrinya pergi, Shen Lian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jenderal Miyamoto, saya punya pertanyaan untuk Anda. Ada begitu banyak pejuang pelatihan tubuh tahap akhir di kelas khusus. Mengapa Anda menahan Chiyo di sini? Menurut pendapat saya, Anda tidak terlalu memikirkan bawahan ini. Setelah mendengar perkataan Shen Lian, Chiyo Teichi yang sedang menyeret Aida dan putrinya tiba-tiba berhenti, tentunya dia juga ingin mendengar maksud Miyamoto Soto. Mendengus. Melihat Chiyo Zenichi berhenti, Miyamoto mendengus dingin, yang membuat Chiyo Zenichi gemetar ketakutan. Shen Lian, apakah kalian orang China suka berbicara omong kosong? Panglima operasi ini adalah Gengoro Gomori. Miyamoto mengangkat kakinya lagi. Artinya, seranganmu, secara nama, tidak diketahui bahkan oleh Yumori Gengoro. Oleh karena itu, setiap orang yang melihatmu di sini hari ini harus mati, kan? Wajah Shen Lian menjadi gelap. Fakta bahwa Panglima tertinggi adalah Gengoro Gomori sebenarnya dapat menjelaskan banyak hal. Jenderal Miyamoto tidak mengambil komando secara pribadi karena dia hanya ingin mempertimbangkan reputasi kelas khusus Gengoro Gomori menggunakan orang biasa untuk mengepung dan membunuhnya. Dengan begitu, kemunculan Jenderal Miyamoto hari ini berarti berita tersebut tidak bisa dibocorkan, dan cara terbaik untuk tidak membocorkan berita tersebut adalah dengan membunuh semua orang dalam. Hal ini juga menjelaskan secara terselubung mengapa Jenderal Miyamoto tidak menghindari Chiyo Teichi saat dia melancarkan serangan diam-diam. Jika orang yang sekarat itu terluka, itu akan menyelamatkannya dari sedikit masalah saat dia mengambil tindakan nanti. Hahaha, Shen Lian, kamu memang pintar, tapi sayangnya, menjadi pintar tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Senyuman Miyamoto menjadi semakin ganas. Saat dia mendekati Shen Lian selangkah demi selangkah, dia jelas tidak tertarik untuk melanjutkan pembicaraan. Bab 292. Jenderal Miyamoto, yang telah mengumpulkan energi sejak lama, tidak menunjukkan belas kasihan kepada Shen Lian yang begitu dekat, dan menamparkan kepalanya dengan satu telapak tangan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata-kata ini, luka Shen Lian sebelumnya sebenarnya telah sembuh sampai batas tertentu. Untuk mencegah Jenderal Miyamoto waspada terlebih dahulu, Shen Lian, yang telah menghabiskan lebih dari setengah energi internalnya, tidak menelan ludahnya. Dari sudut pandang Lian, tidak peduli seberapa sukses dia dalam menghadapi Jenderal Miyamoto. Mampu mengejutkan Miyamoto akan jauh lebih efektif. Kali ini, Shen Lian tidak punya pilihan. Dia tidak punya kartu untuk diperjuangkan, dan dia hanya punya satu hal terakhir untuk diperjuangkan, yaitu hidupnya. Untuk menghadapi Miyamoto Soto, pemain kuat di bidang pemurnian energi dan transformasi menjadi dewa, Shen Lian tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa dengan kondisinya saat ini, dia bisa dibodohi oleh Bingji hanya dengan satu tangan. Shen Lian berpikir dalam hati bahwa dia mungkin akan mati jika tubuhnya terluka parah, dan tinjunya dengan kekuatan besar bertemu dengan telapak tangan Jenderal Miyamoto. Tertulis dengan sangat jelas di Yi Jin Jing bahwa seni Bingji adalah tindakan sementara dan hanya dapat digunakan secara lokal untuk mengatasi bahaya. Shen Lian tidak berpikir dia bisa selamat dari teknik terlarang yang dia keluarkan dengan tubuhnya yang lemah. Pada saat ini, dia sudah bersiap untuk mati. Secara alami, dia tidak akan lagi menghindari serangan apapun. Zenyi menunjukkan senyuman sehangat angin musim semi dan berkata padanya dengan nada memohon, bawalah mereka bersamamu dan ayo pergi. Chiyo Teichi, yang telah terjebak dalam pertarungan antara surga dan manusia, tidak dapat lagi menahan diri, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Senjata seluruh tubuh membawa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pukulan Shen Lian. Pukulan Miyamoto dihancurkan kembali oleh Shen Lian dengan kekuatan yang menghancurkan. Gerakan kuat itu digagalkan, dan pukulan Miyamoto sudah terlambat. Setelah mundur, sisa kekuatan pukulan penuh Shen Lian menyebar di sekujur tubuhnya, melukai Jenderal Miyamoto secara serius dalam sekejap. Dengan semburan cahaya yang menyilaukan, setengah dari bangunan kecil bergaya barat di belakang Jenderal Miyamoto hancur. Setelah suara keras,
Jenderal Miyamoto dipukul sampai mati oleh Shen Lian. Di sisi lain, Shen Lian saat ini tidak lebih kuat dari Jenderal Miyamoto. Seluruh lengan kanan yang terulur membusuk di bawah kekuatan kekerasan dan perlahan berubah menjadi tumpukan abu, sementara Shen Lian jatuh langsung ke tanah, tak sadarkan diri. Chiyo Zenichi, yang telah melindungi ibu dan anak Aida selama gempa besar, berbalik, dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Lian, dan merasakan denyut nadinya dengan tangannya. Chiyo Teichi tidak bisa menahan tangisnya lagi. Organisasi yang dia ikuti dengan setia ingin membunuhnya, tetapi pria di depannya, yang jelas-jelas adalah musuh dan bukan teman, berusaha melindunginya lagi dan lagi. Teichi benar-benar ingin membuat Shen Lian panggil dia keluar dan tanyakan mengapa dia begitu bodoh, mengapa dia tidak meninggalkan negara pulau lebih awal, mengapa dia bersikeras mengambil risiko di sini, mengapa dia harus menyelamatkan dirinya di gua itu, sehingga dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan kematiannya. Xiaoji, ada apa denganmu? Xiaoji, kamu baik-baik saja, Xiaoji. Aida Yui menghempaskan dirinya ke tubuh Shen Lian dan terus meneriakkan namanya. Menghadapi Shen Lian yang tidak bereaksi sama sekali, Aida Yui tahu apa yang terjadi, namun sebagai orang biasa, ibu dan anak Aida menangis begitu tak berdaya. Selamatkan dia, Nona Chiyo, tolong selamatkan dia. Bukankah kalian semua memiliki kekuatan super? Tolong selamatkan dia. Aida Yui meraih lengan Chiyo Teichi dan memohon dengan getir. Bagi Shen Lian, emosi Aida Yui sangat kompleks namun sangat dalam. Sosok pria yang menyelamatkan dirinya dan putrinya telah terpatri dalam di hatinya. Shen kemudian bersikeras untuk membalas dendam kepada mereka. Hanya saja Shen Lian masih terlalu muda saat itu, dan Yui Aida tidak bisa mengungkapkan emosinya. Dia hanya bisa merindukan pria kecil di kabin tempat dia dan Jack berbagi kenangan, siap secara mental untuk memberitahu Shen Lian isi hatinya dengan cara apapun, tetapi sangat disayangkan Shen Lian datang dan pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Setelah bertemu Shen Lian lagi, Aida Yui dan Aida Misa sepertinya telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu Jack. Orang-orang jahat datang lagi, tetapi targetnya menjadi Shen Lian. Bagi ibu dan anak Aitian yang pernah melihat adegan besar, kejadian ini tidak membuat mereka takut, namun mereka mengkhawatirkan Shen Lian dengan perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, Aitian dan putrinya tidak ingin Shen Lian mengambil risiko untuk mereka, tetapi di sisi lain, mereka tahu bahwa Shen Lian pasti akan muncul di hadapan mereka dan mengalahkan semua orang jahat seperti yang dia lakukan saat itu. Tapi kali ini endingnya seperti tidak terduga. Orang jahat memang dikalahkan, tapi Shen Lian juga jatuh di sini. Chiyo Teichi terguncang hingga tak bisa berkata-kata oleh Aida Yui. Bagaimana dia, seorang pejuang dengan kekuatan terbatas di tahap tengah pelatihan, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Shen Lian. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memenuhi keinginan terakhir Shen Lian dan mengirim Aita Misa dan putrinya ke Tiongkok dengan selamat. Dia berbalik dan melirik bangunan kecil yang dihancurkan oleh Shen Lian. Sejauh ini tidak ada pergerakan. Saya pikir Jenderal Miyamoto tidak akan dapat terus bertindak bahkan jika dia tidak mati dari bagian khusus setelah mundur dari area ini, sangat mudah untuk meninggalkan kenyataan. Saat ini, Chiyo Teichi tidak lagi peduli dengan statusnya sebagai kelas khusus. Bagaimanapun, Aida Yui dan Aida Misa tidak boleh terlibat dalam perselisihan seni bela diri ini. Kirim mereka ke China, Chiyo Teichi, saya rasa itu benar. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Shen Lian. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah mengirim Anda pergi dari negara pulau. Jangan buang waktu. Shen Lian mati untuk Anda. Dan saya. Anda harus hidup sehat. Chiyo Sadashi menyeka air matanya. Sebagai satu-satunya pejuang di antara ketiga wanita itu, dia secara alami harus bertanggung jawab atas keseluruhan situasi saat ini. Dia masih ingat ekspresi permohonan Shen Lian tadi, bangun, Yi, pergi dari sini. Tidak. Kita tidak bisa meninggalkan Xiaoji sendirian di sini. Ayo kita bawa dia bersama kita. Aida Yui memandangi putrinya yang menangis dengan kepala tumpul, dan akhirnya menahan air matanya, ingin membawa Shen Lian kembali ke Tiongkok. Tentu saja. Dia orang Cina, jadi dia harus rela pulang. Chiyo Teichi berkata dan segera membuang muka. Dia benar-benar takut dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ketika ibu dan putrinya mendengar ini, mereka segera membantu Shen Lian merapikan pakaiannya. Karena Aida Yui baru saja gemetar, pakaian Shen Lian sudah sedikit berantakan pakaiannya, sebuah botol kecil jatuh dari pelukannya. Bersambung.